Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ridwan selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa di forum ini dalam rangka diskusi sesi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, topik kita pada hari ini adalah COVID-19. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas topik-topik mengenai apa itu COVID-19, apa saja gejala yang ditimbulkan dari virus ini, seberapa bahayanya virus COVID-19, bagaimana cara penularannya, serta bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya. Yang pertama, apa itu COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, sampai anak-anak. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Kebijakan ini dinilai efektif dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau atau anosmia, juga ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukanlah rapid test atau PCR. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, dan melakukan kontak erat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Pencegahan virus COVID-19. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu dapat terlindungi. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19.
Namun, Anda juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang dikenal dengan sebutan 5M, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, memakai masker di tempat umum, menjaga jarak kurang lebih 1 meter, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukanlah isolasi mandiri, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk penanganan selanjutnya bila gejala yang Anda alami bertambah berat. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Gunakanlah tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker. Demikianlah saudara yang dapat saya sampaikan. Perlu diketahui, dewasa ini banyak sekali berita-berita hoax yang menyesatkan seputar virus COVID-19 ataupun seputar program vaksinasi. Hendaknya kita jangan menelan mentah-mentah berita yang masih diragukan kebenarannya. Virus ini dapat menyerang siapa saja. Marilah kita tetap menjaga diri dan keluarga kita supaya terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.